Halo City Freedom Biak, apa kabar saudara semuanya? Saya berharap saudara berada dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Perkenalkan, nama saya Rangga dari City Freedom Jakarta. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dan tema yang diberikan oleh Pastor Arif adalah menjadi relevan. Relevan adalah salah satu value yang ada di City Freedom. Karena saya percaya sebagai pengikut Kristus, bukan hanya berbicara tentang keberadaan kita di dalam komunitas yang namanya gereja saja, tapi bagaimana kita membawa perbedaan kepada dunia ini. Yesus dengan jelas menyatakan bahwa kita harus pergi keluar. Jangan cuma berada terus di dalam sebuah lingkup komunitas yang namanya gereja, tapi kita harus keluar membawa perbedaan bagi dunia ini. Matius 28 ayatnya ke-19 sampai 20 berbicara seperti ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tetapi terkadang perbedaan yang kita berikan itu malah menjadi hal yang membuat orang di luar sana melihat kita menjadi aneh. Dan oleh sebab itu kita sering banget mendengar kata-kata ini. Orang gereja banyak yang aneh-aneh. Padahal kita tidak bisa menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus kalau kita aneh. Jadi kalau kita mau menjadikan semua bangsa murid Kristus, kita harus bisa lakukan ini dengan menjadi relevan. Konteks daripada relevan sendiri bukan artinya serupa dengan dunia ini, karena apa artinya perbedaan yang kita kasih jika kita menjadi sama seperti dunia ini? Relevan means we are connected. Relevan yang dimaksud adalah nyambung dengan keadaan dunia ini. Kita mengerti apa yang sedang dilihat oleh orang-orang dunia ini, apa yang sedang dihadapi di orang-orang di dunia ini, tetapi kita tidak mempunyai pemikiran, perkataan, dan tindakan yang sama dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Relevan means connected, but we are not the same as this world. Relevan itu nyambung, tapi kita tidak sama seperti dunia ini. Perbedaannya adalah kita, warga negara sorga yang ditempatkan di dunia ini untuk memberikan perbedaan. Kita bukan berasal dari dunia. Bagaimana caranya kita bisa memberikan perbedaan? Alkitab dengan jelas menyatakan untuk kita melakukan pembaharuan budi setiap saatnya. Agar kita tahu, walaupun kita berada di dunia ini, kita berbeda, tetapi kita tetap relevan. Roma 12 ayat yang pertama sampai kedua berbicara seperti ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya ambil dari terjemahan The Message, karena menurut saya terjemahan ini sangat cocok dengan apa yang sedang kita bahas hari ini. Terjemahan The Message berbicara seperti ini. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday, ordinary life. You're sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well from maturity in you. Di sini dikatakan bahwa keseharian kita yang dilakukan setiap harinya, tempatkan itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Artinya kehidupan keseharian kita harus menjadi kehidupan yang menaruh perhatian sepenuhnya kepada Tuhan. Perbedaan akan terjadi dari dalam keluar. Kita tidak bisa untuk menjadi beda dengan kekuatan yang kita punya. Karena di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan yang bantu kita dalam keseharian kita untuk kita bisa menjadi berbeda.
Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menjadi berbeda? Taruh perhatian kita kepada Tuhan. Di dalam setiap hal, taruh Tuhan di sana. Dalam kehidupan keluarga, bersama suami, istri, anak, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan dengan orang-orang di sekitar kita. Taruh Tuhan di dalam setiap hal tersebut. Membawa perbedaan itu bukan berarti aneh. Membawa perbedaan itu artinya memberikan sudut pandang yang berbeda bagi dunia ini. Kita harus tetap relevan agar kita memberikan sudut pandang yang berbeda kepada dunia ini, tapi kita tidak dianggap aneh. Tapi sudut pandang itu diterima sebagai sesuatu yang dunia cari, yang tidak pernah mereka temukan. Sebagai contoh, di tengah ramalan atau isu yang sedang terjadi di tahun ini, gitu, tentang apa yang terjadi di tahun 2023, pasti semua orang akan banyak yang ketakutan di tengah isu resesi dan juga PHK besar-besaran yang akan terjadi. Nah, pertanyaannya bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapi hal tersebut? Kita bukannya harus pergi ke gunung dan berdoa sama Tuhan 24 jam selama 1 minggu, bukan? Kalau kita lakukan itu, kita menjadi seperti orang yang aneh. Dan dunia melihat itu sebagai bukan jawaban. Dunia harus melihat kita bahwa kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang sama yang menyertai kita di tahun-tahun kemarin adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita di tahun-tahun ke depan. Dengan iman kita kepada Tuhan, Tuhan pasti menyertai dan menolong kita. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbeda. Respon kita berbeda, maka tindakan yang kita lakukan juga pasti akan berbeda. Maka kita akan menjadi pembuat perbedaan. Our response determines our acts. Respon kita menentukan tindakan kita. Janjinya adalah dia tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat yang kelima versi bahasa Indonesia masa kini berbicara seperti ini. Janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang, tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah sudah berkata, aku tidak akan membiarkan engkau atau meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Lalu ada 3 hal penting bagaimana caranya untuk kita bisa tetap relevan, tapi kita bisa membuat perbedaan. Yang pertama, bangun hubungan kita sama Tuhan. Mungkin ini menjadi sebuah hal yang sering banget dikotbahkan dan sering banget kita dengar mengenai bangun hubungan sama Tuhan. Tapi agar kita tetap bisa relevan, adalah kita harus terus bangun hubungan kita sama Tuhan terlebih dahulu. Karena dunia dan segala yang ada di dalamnya mencoba untuk menarik kita masuk ke dalam setiap keinginan dan kenikmatannya. Cara agar kita tidak terseret di dalamnya adalah kita terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa setiap keinginan dan kenikmatan yang kita butuhkan hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada tempat lain. Setiap mimpi, setiap keinginan dalam hati, semuanya itu berawal dari hubungan kita sama Tuhan. Apa yang kita lakukan, itu semua didasari dengan bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Saudara pasti ingat cerita tentang Daniel, bukan? Daniel dan teman-temannya orang Ibrani dibuang ke Babel. Yang menarik tentang Daniel adalah Daniel dan teman-temannya menjadi orang-orang pilihan yang ditempatkan di istana raja. Bekerja di istana raja artinya apa? Mengikuti setiap tata cara kehidupan yang ada di sana, mengikuti juga tata cara kehidupan yang ada di bangsa itu. Artinya Daniel belajar budaya yang ada di Babel. Daniel tahu penyembahan-penyembahan yang ada di Babel. Daniel tahu bahwa bangsa Babel adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi apa yang membuat Daniel tetap berkenan kepada Tuhan? Daniel tidak pernah meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan. Daniel tetap beribadah kepada Allah Israel, walaupun di tengah kehidupan yang harus dijalani sebagai orang buangan di tengah bangsa yang tidak berkenan kepada Allah. Kunci Daniel menjadi relevan adalah dia tetap bisa membuat perbedaan, dan tetap bisa membuat perbedaan di Babel adalah dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya kepada Allahnya. Daniel 6 ayat yang ke-10 berbicara seperti ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ini adalah hal yang Daniel selalu lakukan untuk dia tetap bisa menjadi relevan, bahwa dia terus menjaga hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, sadari bahwa tidak ada yang baru di dunia ini. Setelah kita belajar untuk terus bangun hubungan dengan Tuhan di poin pertama, kita harus menyadari juga bahwa tidak ada hal yang baru di dunia ini. Semua hal yang terjadi di dunia ini terjadi berulang-ulang, hanya mungkin metodenya yang berbeda. Kita sering banget terkaget-kaget dengan apa yang terjadi di dunia ini.
Tapi kalau kita pelajari sebenarnya segala sesuatu itu sudah pernah terjadi. Bahkan Alkitab sendiri menuliskan banyak kejadian yang kalau kita sadari sebenarnya nyambung dengan kehidupan yang kita alami saat ini. Oleh sebab itu, penting sekali untuk kita membaca firman-Nya. Karena apa yang Alkitab katakan itu sangat relevan dengan kehidupan kita yang ada saat ini. Bagaimana caranya bahwa kita sadari Alkitab itu relevan? Coba saja baca Alkitab secara konsisten dalam kehidupan Anda. Anda sadari bahwa firman Tuhan akan memberikan konteks dalam kehidupan Anda. Sehingga kita tahu bagaimana cara bertindak, berlaku, dan berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu namanya relevan, nyambung dengan keadaan kita sekarang ini. Dan kita juga mengerti bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang percaya dan juga tetap relevan. Tidak ada sesuatu yang baru di kolong langit ini. Semua hal sudah pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Pengkhotbah 1 ayat 9 berbicara seperti ini. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Poin yang ketiga, yang terakhir, fokus pada tujuannya. Apa tujuannya menjadi relevan? Agar dunia melihat kita sebagai orang-orang yang ada di dunia ini untuk memberikan perbedaan. Sehingga dunia bisa terinspirasi oleh kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus tetap melihat tujuan kita untuk tetap bisa menjadi relevan. Karena tanpa kita tahu tujuannya, kita tidak mau mengekspor diri kita dan kita tidak akan menjadi relevan. Tidak mudah untuk menjadi relevan, untuk terus menjaga kehidupan kita agar tidak menjadi sama dengan dunia ini, walaupun kita terhubung di dalamnya. Tapi kalau kita mengerti tujuan kita, kita tahu bahwa Tuhan kasih kita kemampuan untuk bisa melakukannya. Yesus mau turun ke dunia ini untuk menjadi sama dengan kita sebagai manusia. Kalau dibilang tentang melepaskan kealahannya, menurut saya itu sesuatu yang sangat berat yang dilakukan oleh Yesus. Turun ke dunia yang penuh dengan dosa ini, dan saya percaya dosa itu membuat Yesus nggak nyaman. Tapi dia rela melakukan semua itu, dia rela duduk dengan pemungut cukai, dengan orang-orang yang dianggap jahat, karena Yesus tahu dia perlu relevan, dia perlu nyambung dengan dunia ini untuk bisa menyelamatkannya. Bayangin, mungkin ketika kita menjadi anak dari seorang kepala daerah atau kepala pemerintahan, sewaktu kita melepaskan jabatan kita untuk pergi ke suatu tempat di mana orang tidak mengenal kita sama sekali. Tempat di mana kita tidak merasa aman dan kita tidak merasa nyaman. Ketika kita harus melakukannya, itu menjadi hal yang sangat berat pastinya, bukan? Saya percaya bahwa Yesus melakukannya lebih berat lagi karena dia adalah Allah. Tetapi Yesus melakukannya atas dasar bahwa dia tahu tujuannya. Dan Yesus taat melakukannya. Ibrani 5 ayat yang ke-8 sampai ke-9 berbicara seperti ini. Yesus adalah anak Allah, tapi meskipun begitu, ia belajar menjadi taat melalui penderitaannya. Maka sesudah ia dijadikan penyelamat yang sempurna, ia menjadi sumber keselamatan yang kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Saya berdoa supaya kita tetap menjadi relevan, agar dunia bisa melihat kita, melihat terang yang bersinar di dalam kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka melihat hal-hal yang kita lakukan, sehingga melalui kehidupan kita, mereka bisa memuliakan Bapa yang ada di dalam kita. Ayat yang terakhir, Matius 5, ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu itu menjadi benih dalam kehidupan kami. Biarkan Roh Kudus yang membantu kami Tuhan agar kebenaran firman-Mu itu menghasilkan buah. Kami menjadi orang-orang yang relevan, kami membawa terang bagi dunia ini, dan orang akan melihat perbuatan kami dan memuliakan Engkau yang berat, yang Bapa yang kekal yang ada di surga. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Aku bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.